Anu lucu, nah ya anu lucu. Banyak juga yang lucu, tapi ya suara ucing segala di dia mah. Nah justru itu ya jadi kearifan lokal. Podcastnya suara ucing. Backsound nih, backsound. Ada kejadian saya pernah waktu Cibingbin banjir besar. Berangkat jam 9 malam apa jam 8 malam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kurniawan Mas Channel. Kita kembali ke Tanpa Kursi. Kali ini kita mau ngobrol santai sama Mang Jalil. Ini nama lengkapnya Abdul Jalil Hermawan. Selamat datang Pak Jalil di kantor. Selamat datang. Wah, Iya, kantornya kantor luar Kurniawan biasa Mas. ya. Insya Allah berkembang. Iya, amin amin. Ini sekalian itu kita sengaja mengundang untuk ini, biasanya kalau ngundang kiai mah iyalah Iya benar. keberkahan. Amin amin. Iya dari ngobrol ke naon aing mah nyisi power tuh. Bugu ya. Jadi pemirsa, barangkali ada yang belum kenal ya Pak Abdul Jalil ini, Abdul Jalil Hermawan. Beliau kini komisioner Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Kuningan. Kalau dulunya itu lama juga jadi jurnalis, pemirsa, jurnalis TV. Jurnalis koran juga pernah. Koran pernah lah. TV juga lama gitu, dulu di Metro TV ya, Bang Jalil. Jadi kayaknya kita ngobrolin yang itu aja lah. Biasanya pemirsa itu senengnya yang ringan-ringan aja. Ya ulah ngobrol kono berat-berat lah. Oh. Lamun ngobrol moal aya penonton nah, moal asik. Mau ngobrolkeun Baligo. Oh, Baligo ngobrolkeun Baligo. Baligo di mana? Di Jadi mana-mana lah, di mana-mana. Oh. Semua nonton we pokona. Sugaan gitunya. Ya. Ya ngobrolkeun anu ringan-ringan we ya mah. Ngobrol ke Kumaha deun geus lihat di dia deun? udah sekitar sebulanan. Emang tuh menang ngomong bahasa Sunda di sini? Harus ngomong bahasa Indonesia ya? Bisa sih, cuman kenana teh translate nanti. Oh, translate. Ya udah kita ngomong bahasa Indonesia. Iya. Bukan Ya, saya campuran nggak bisa sih. bahasa Sunda, Ya. ya, campur lah nanti. Campur. Saya terhormat diundang Pak Deden di kantornya yang strategis. Strategis, tapi mungil gitu. Ya kan saya tidak bilang besar, bagus, enggak. Strategis. Strategis. Dilalui Lumayan lah. banyak kendaraan roda 4. Iya, makanya Jalur utama, jalur. suka bising nih, meong gitu. Iyalah, mau di Kuningan mah jalur sutra. Jalur Oh, sutra. jalur sutra. Pokoknya mah jalur bisnis. Ya, mah. Bisnis. Insya Kumaha Pak Allah. Deden nih ngobrol ke naon itu Pak Deden? Aduh. Nah, justru ieu teh keur bari mikiran teh. Kalau misalkan ini bicara pengalaman lah. Oh, Pengalaman aja, pengalaman menarik atau bisa dihubungkan juga dengan nasib. Karena kan lama tuh di Nasib. jurnalis lah gitunya. Nasib media massa gitu kan. Sugan teh nasib urang Nasib urang maksudnya. Nya nasib hirup urang sugan. Tapi sebelum bicara nasib ya maksudnya pengalaman dulu, jadi pengalaman menarik, mau sedih, mau lucu gitu ya. Tapi mendingan yang lucu-lucu Lucu sih. lah. Yang lucu. Urang ngobrolkeun lucu-lucu we nama Pak Deden. Pengalaman Iya. semasa jadi jurnalis teh kayak gimana nih Mang nih? Saya ada momentum, ada satu kejadian yang mungkin nggak mungkin bisa saya lupakan gitu ya. Ketika jadi sebetulnya beberapa kejadian gitu. Saat liputan maupun saat setelah proses liputan. Yang paling berkesan itu saya ketika jadi jurnalis koran. Pemilu 2004. 2004. Waktu pemilihan presiden.
2004, 2014. 2004. Oh, 2004. SBY pertama kali jadi. Saya ditugaskan sama redaksi itu untuk liputan di TPS SBY. TPS SBY itu kan di Gunung Putri, Cikeas. Kantor di Kota Bogor. Saya harus berangkat sangat pagi gitu. Bagaimana caranya nyampe ke TPS paling pertama? Wah, saya panggil Sukna ya, Maya. Saya dibekelin kamera kecil, Sony, apalah kecil lah. Karena 2004 ya, 2004 masih belum musim. Saya pede dari rumah itu pasti saya jurnalis pertama yang akan hadir di TPS PSBY. Jam berapa waktu itu? Berangkat pagi lah, setelah subuh. Karena kalau dari rumah ke lokasi itu sekitar 1,5 jam. Jalan, saya kaget di lokasi itu, ternyata seluruh TPS itu sudah nyaris penuh oleh kamera-kamera besar, wartawan-wartawan televisi luar negeri, dalam negeri. Karena waktu itu kan SBY 2004 pemilihan pertama yang Langsung? oleh warga langsung itu. Kalau dulu kan sama DPR. Ya. Jadi saya wartawan baru ketika itu memang di koran itu. Bagaimana caranya saya diamanatkan untuk mengambil foto SBY ketika masukin surat suara. Sedangkan di situ udah steril, udah tadi itu tangga-tangga, terus ada tripod penuh pokoknya, nggak ada tersisa sama sekali. Kan ada etika, kalau udah ada tangga, ada tripod, kita tidak boleh ada di situ. Itu etikanya tuh. Jadi ketika bagian lapak lah. Ketika bagian lapak. Tapi bagaimana caranya jurnalis itu harus bisa gumacarana gitu. Akhirnya pas SBY datang kan semakin padat. Triknya akhirnya saya hanya bermodal tangan gitu, dimasukin ke lubang kecil kamera gitu. Saya teriak, akhirnya kencang banget teriak. Ketika PSBY akan masuk, PSBY tahan. Yang lain udah mau ambil gambar udah beres gitu. Karena saya kencang sekali, PSBY noleh. Wah itu fotonya jadi foto A Pak Deden. Foto A. Jadi momentum itu sangat berkesan. Berkesan lah gitu ya. Itu mah berkesan lah. Anu lucunya. Tadi teh berkesan. Berkesan. Can lucu. Pantesan orang can seri gitu. Ini mah berkesan lah. Anu lucunya, anu lucu. Banyak juga yang lucu, tapi suara ucing segala di dia mah. Nah justru itu jadi kearifan lokal. Podcastnya suara ucing. Backsound nih mah backsound. Atuh ucing hang itu keluarkeun heula hang karunya. Yang lucunya karena terlalu banyak ya. Jadi ya ini aja lah yang paling saya ingat. Salah satu. Ditipu narasumber. Jadi suatu hari kita kan ada grup BBM baheula mah. Pakai BBM. BBM. Ada oke grup fleksi, dulu mah ada kartu fleksi. Kartu fleksi. Di grup ting aya informasi ada penemuan mayat di Citereup lah di Bogor gitu. Karena waktu itu semua TV masih punya slot berita kriminal. Indosiar, aya Patroli, RCTI, aya Sergap, Metro TV, aya Bidik, SCTV, aya Sergap lah. Pokoknya mah seluruh TV waktu itu masih laku lah berita-berita kriminal. Tanpa babi bu, tentunya tanya ke dia itu, gitu malam-malam terus lari pakai motor bareng-bareng nyari. Pas kadinya ternyata anu ngabejaan teh aja ngerjain orang gitu. Datang ke lokasi nya poek, leuweungnya. Manehna ternyata memang orang dinya gitu. Orang teh apa sih pemberi informasi teh orang dinya asli. Karena yang kita kenal mah si pemberi informasi teh orang sok ketemuan di lapang we kan gitu. Datang ke dinya, manehna keur naon coba? Keur ngayakeun tahlilan hari pertama kolotna jelema gelo eta. Jadi urang kadinya teh ngajak tahlilan jelema eta teh. Bisa. Eta
cek saya mah lucu lah gitunya, tapi ya Berarti banyak berkesan. wartawan waktu itu teh. Ante wartawan TV baheula mah kieu Den. Dulu mah wartawan TV itu punten ya saya buka-bukaan ya. Aya blok-blokan. Jadi saya grupnya jeung wartawan ieu nu ieu udah dibejaan ya kalau dapat informasi itu gitu. Begitupun mereka kalau dapat informasi jarang ngasih tahu ke kita gitu. Karena di TV itu aya namanya eksklusivitas walaupun jarang ada sebetulnya eksklusivitas. Iya. Tetapi blok-blokan itu aya lah gitu. Jadi datang kadinya tuh kalau gagak we seserian. Ah itu ge Tapi teu sangat ambrok. lucu. Teu Teu ambrok. boro-boro. Boro-boro aya mayat aya bener mayat bapana tapi geus dikubur gitu. Urang teh tahlilan we di dinya. Tapi loba oge anu ya banyak juga ya apa namanya fragmen-fragmen hidup di jurnalis itu yang naon ngaranna yang memang cukup mempengaruhi kehidupan saya gitu ya. Ya pokoknya mah saya mulai jadi jurnalis 99 tahun 99 sampai 2015. Koran. Berapa tahun ya Tata? Itu teh koran itu teh. Itu koran yang TV. Koran itu 2009 sampai 2003. Oh, nya. 2003, 4 tahun berarti, 4 tahun. Setelah itu 2003 sampai 2015 di TV. Oh, berarti belasan. Lama lah. Tapi memang pekerjaan jurnalis itu pekerjaan yang melenak dalam tanda kutip ya. Melenakkan tuh, kita tuh karena selalu pertama ketemu dengan orang baru, ada kejadian baru, jadi waktu tuh Spartan, cepat gitu. Kita nggak ngerasa hari-hari itu nggak merasa bosan gitu. Seru hidup tuh. Tapi memang apa namanya jurnalis itu karena pekerjaan yang begitu ya. Saya juga tidak terlalu nggak mau lama di dunia itu gitu. Akhirnya saya harus berhenti gitu. Walaupun kadang pekerjaan itu kerap manggil gitu ya. Ya. Naluri jurnal itu nggak bisa hilang. Gitu Pak Deden. Jadi pas itu teh langsung ke Bawaslu tahun 2016 ya. Enggak, 2018. Oh, udah. Saya ngajar dulu. Oh, di dosennya. Ngajar dulu. Ngajar. 2018 perekrutan Panwaslu dulu. 2018, 2019 jadi Bawaslu. Ya. Ya ucing teh sigah yang milu podcast geuning. Kalau misalkan ini ya dari pengalaman-pengalaman terus dari Ini nanti mah ke depan Pak Deden di sini harus ada produk nih yang ditampilkan. ya pemirsa Apa ya? itu. Boleh saya ngomong produk di sini ya? Boleh. Boleh, Mungkin boleh, ada boleh. minuman gitu. Ya. Apa ya minuman lokal Kuningan? Jennifer apa Devan? Bisa di sini nanti disimpan. betul itu. Dilihat oleh Pak Devan pemirsa kok Kuningan Mas. cuek-cuek Bisa aja Jennifer ya. di sini atau Iya, Jenisa. Jenisa. Itu Pak Depan ya. Endorse Pak Devan. Nah itu kalau pengalaman. Dari pengalaman itu. Jadi kan banyak juga kan ya. Tapi Ari, jurnalisme gimana ya? Karena tadi itu ya, tiap hari berbeda kondisi, berbeda keadaan, berbeda ketemu orang gitu ya. Momennya itu sekelebat gitu, tidak gimana ya, bukan tidak berkesan, tapi gampang lupa gitu loh, gampang lupa karena tiap hari tadi itu Spartan kita rutin gitu. Sehari misalkan 5 berita, nanti besok Iya berita gitu. baru gitu Iya. kan ya. Ari dulu mah kieu Den. Kita kan dulu waktu jadi jurnalis TV ngalamin tuh ngirim gambar tuh belum streaming seperti sekarang kan. Ngirim gambar tuh manual. Pakai kaset. Kaset mini DV, kaset mini DV kita liputan nih 1 2 3 liputan gitu. Gambar 5 menit, 5 menit, 5 menit. Kita bungkus, kirim ke Jakarta tuh manual. Dititipin apa? Pernah pakai masinis, pernah pakai supir bis, pernah pakai kurir. Kurir kita punya kurir sendiri gitu yang untuk nganter. Jadi kalau ayah berita isu demo contohnya, kita tidak bisa Langsung tayang. gitu. Kalau sekarang ada kejadian saya pernah waktu Cibingbin
banjir besar. Berangkat jam 9 malam apa jam 8 malam gitu. Saya bisa langsung siaran langsung tuh kalau sekarang. Karena bisa streaming. Dulu pakai apa ya namanya ya? Ada aplikasinya. Ya kalau dulu saya berarti ke Cibimbing, harus balik lagi ke sini, kaset dikirim, dititipin, wah baru besok. Gitu. Kalau dulu manual, kalau sekarang udah mudah lah, udah mudah sekarang. Sekarang dengan gadget aja kita bisa melaporkan dimanapun selama ada jaringan internet gitu. Apalagi sekarang mah ada YouTube ya. Oh, ada YouTube. Dan ini nih, mungkin ini nyambung tadi ya. Jurnalis sekarang juga bukan terbantu, tapi bukan apa ya. Tetapi ada yang namanya jurnalisme warga, citizen jurnalis, yang bilang, nah, kalau ada kejadian di daerah terpencil, Subang lah contohnya, orang Subang sekarang udah bisa mengabadikan sendiri, kirim ke grup-grup mereka gitu. Itu udah. Jadi kalau jurnalis datang ke sana, mau ngambil gambar, ya udah telat sama citizen jurnalis itu tadi. Kalau mau ngambil gambar yang pas kejadiannya gitu. Nah, itu juga jadi tantangan juga. Iya, tantangan. Tantangan jurnalis. Tantangan jurnalis itu. Jadi harus kalau mau datang ke lokasi on the spot, mau liput atau mengambil gambar kejadiannya, pasti telat. Nah, makanya jurnalis itu harus dilatih itu agar bisa mengambil sisi-sisi atau angle lain yang tidak diambil oleh citizen jurnalis. Gitu. Kalau citizen jurnalis pasti fokus kepada kejadian. Fokus pada kejadian. Tapi kalau jurnalis datang, di situ bisa jadi ada data-data yang belum terungkap, ada latar belakang kejadiannya, atau ada berita di balik berita. Contoh ada longsor, ternyata yang longsor itu 2 hari lagi mau menikah korbannya. Nah, itu bagi jurnalis itu menantang untuk dieksekusi itu berita-berita seperti itu gitu. Kalau ini sekarang kan zamannya berbeda ya. Sekarang zaman berbeda. Kalau dulu mungkin jurnalis ya kita bicara nasib media ke depan lah gitu. Ya agak seriusan dikit serius lah gitunya. Tapi suara ucing kayak kene. Suara ucing cuman ya backsound lah. Backsound. Nanti insya Allah ke depannya nanti ruangannya ke atas. Ya, kayak si gaya lah ruang podcast. Ada peredam. Peredam. Ya. Peredam bom. Wah. Tina naonnya abi nyesepnya. Tina naon sampai bebas nih dia mah. Bebas. Tapi karena saya mah tina nyesepnya. Mohon. Tina naon. Jadi gini, Mang. Nasib media sekarang aja udah kerasa kan ya sekarang, apalagi ke depan gitu ya. Jadi pandangan ini nih, Mang Jalil terhadap media ke depan itu apakah akan tergerus oleh zaman gitu? Ya sebelum ke sana, saya ingin cerita dulu. Saya punya kawan, wartawan senior Kompas, namanya Franciscus Caverius Puniman, FX Puniman. Usianya sekarang udah 70 tahun lah mungkin. Senior di koran apa? Di koran Kompas. Oh, Kompas. Koran Kompas. Pak Pun itu ketika saya pertama kenal beliau, kalau menonton salam hormat Pak Pun. Beliau tuh wartawan senior tapi liputan nggak mau dapat data mentah gitu. Data jadi gitu nggak mau. Harus data mentah. Dan effortnya sampai senior begitu, wah luar biasa. Liputan ke kampung-kampung gitu masih luar biasa. Terakhir dapat kabar, dia nerbitin bukunya, konten bukunya itu isinya liputan-liputan selama dia menjadi jurnalis. Jadi bukunya, Pak Pun, saya harus punya buku itu. Nah, masih disimpannya di masih. Ya? Di clipping tuh, saya pernah main ke rumahnya, semua tulisan-tulisannya mau berita, mau feature itu di clipping. Jadi ada apa namanya file khusus gitu. Itu luar biasa itu. 70 tahun ya. Nah, kalau
ditarik dihubungkan dengan pertanyaan Pak Deden, apa yang dilakukan Pak Puniman itu sepertinya tidak akan bisa dilakukan oleh jurnalis sekarang. Zaman sekarang. Bisa, tapi mungkin bisa lebih mudah karena digitalisasinya udah terjadi sekarang. Tinggal search keywordnya saja keluar gitu. Tetapi tentu teknikalnya, praktikalnya berbeda gitu. Nah, terkait dunia jurnalisme ke depan, selain kehadiran citizen jurnalisme tadi, juga teknik mencari platform yang hadir baru juga mempengaruhi nih kehadiran jurnalisme konvensional gitu. Kalau dulu kita mengenal jurnalis itu hanya jurnalis koran, jurnalis televisi, jurnalis radio. Gitu. Sekarang orang tidak punya media koran, sudah bisa memberitakan apapun yang terjadi. Contoh, dia punya akun Facebook, tapi dia aktif sekali memberitakan kondisi di kampungnya. Mulai dari ada pemakaman yang COVID, ada yang jatuh di lingkungannya dan meninggal, jatuh kecelakaan. Dan itu kadang-kadang menjadi rujukan jurnalis gitu, dan menjadikan publik juga gitu. Nah, melihat kondisi sekarang dengan digitalisasi yang terjadi sekarang, justru ini tantangan besar nih untuk jurnalis untuk lebih bisa, effortnya harus lebih. Effort itu usahanya untuk menggali berita yang tidak tercover oleh citizen jurnalis tadi. Kalau tadi saya ceritakan citizen jurnalis hanya mencari gambar orang, kalau yang tabrakan orang yang meninggalnya diceritakan. Tetapi bagaimana kalau jurnalis datang, karena mayat sudah nggak ada, yang diceritakan dan yang digali adalah siapa orang-orang yang meninggal ini. Gitu. Nah, itu kan kudu dilatih. Nah. Untuk mencari angle yang baik dalam berita itu harus dilatih itu. Jadi kalau ada jurnalis yang hanya menunggu kiriman orang gitu, itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sindunata di wartawan senior juga. Jurnalis itu adalah pekerjaan kaki. Jadi lamun teu lempang mah orang tuh mau menang gawe, mau menang informasi gitu. Jadi pekerjaan kaki itu harus datang untuk menggali gitu, untuk menggali informasi. Jadi kalau hanya dapat data kiriman dari dari rilis kepolisian, rilis humas-humas gitu, itu bukan tidak boleh, boleh itu. Tetapi idealnya dielaborasi dengan kita turun ke lapangan, menggali apa yang disampaikan oleh rilis-rilis tadi gitu. Menurut saya begitu. Kalau di tengah pandemi ini kan kondisinya seperti ini, terus ya dan zaman juga semakin canggih. Mungkin nggak sih ke depan jurnalis itu menjadi pekerja yang tanpa kaki gitu? Riset. Kan kadang-kadang kita nerima rilis nih. Yang dilakukan, maaf ya, tidak semua wartawan. Yang dilakukan oleh jurnalis kebanyakan adalah kembali menuangkan rilis itu ke dalam berita dia. Malah kadang-kadang ada yang jurnalis tidak mengubah titik komanya. Langsung plek baik. Langsung plek. Bisa nggak rilis yang kita terima itu kita lakukan riset? Contoh, ini sekali lagi contoh. Contohnya rilis 1 tahun Polres Kuningan dalam mengungkap kasus contoh. Dia menerima nih, ternyata pembunuhan yang terungkap ada 15. Narkoba pengedar narkoba yang dibekuk sekian gitu. Jadi jurnalis tidak hanya mencantumkan itu, riset kembali, betul nggak nih? Contohnya, betul nggak yang ini udah terungkap, apa ini terungkap? Gitu. Ya, saya tadi cerita ke Pak Deden kan, wartawan Tempo hari ini, media Tempo minggu ini mengungkap tentang dugaan data palsu kematian COVID. Yang dilakukan oleh teman-teman wartawan Tempo, mendatangi kuburan yang memang jadi tempat pemakaman COVID. Dia bertanya ke penjaga di situ, ada pemakaman COVID nggak ini? Oh ada, tapi kok pemerintah bilang nggak ada? Jurnalis itu jangan hanya menerima data dari pemerintah gitu. Satgas itu ya. Satgas atau siapapun lah gitu. Jadi itulah effort dari jurnalis gitu. Kan kalau hanya menerima juga
tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bill Kovac dan 9 elemen jurnalisme, harus cover both side gitu. Harus berimbang, harus imparsial. Kan hal-halnya menerima, sekali lagi bukan nggak boleh gitu, bukan nggak boleh, tapi yang kadang lupa elaborasinya nih, elaborasi data. Ya, gitu. Pak. Dibandingkan. Pembandingan. Artinya Ya seberapa menit itu dilatih. Tentu masih. Oh, masih lila. Artinya untuk menjadi pekerja tanpa kaki kurang mungkin juga ya, atau nggak mungkin juga gitu. Ya sebetulnya hanya istilah saja itu kan. Hanya istilah saja pekerjaan kaki. Yang menjadi pokoknya itu adalah cover both side-nya. Gitu. Cover both side-nya. Menerima pun data boleh. Tetapi kita lagi kembali nanya lagi nih. Contohnya tadi ke Satgas Covid. Ya kembali telepon, Pak, ini data ini benar nggak? Kok saya dapat laporan begini? Itu juga sebetulnya dimaknai sebagai pekerjaan kaki. Itu sebelum hanya makna simbolis saja gitu maksudnya. Nah kalau bicara ini nih, nasib, karena masih bicara nasib media ya. Media ya sekarang kan udah beralih semua ke online gitu ya. Ya meskipun tetap masih ada yang konvensional gitu ya. Tapi sebagian besar ke online itu fenomena seperti itu. Bahkan ada lagi satu fenomena justru sekarang meskipun media online, media mainstream itu malah cenderung kurang dilirik oleh netizen gitu. Itu kenapa itu tuh? Ya sebetulnya kan fenomena seperti ini sudah terbaca lama gitu. Sejak 2009 akhir menjelang 2010 sudah ada yang memprediksi kondisi sekarang ini 11 tahun berarti ini bahwa ada yang dinamakan dengan konvergensi media gitu. Konvergensi media itu adalah media tidak lagi jumawa dengan media dengan satu platform. Kuningan Mas punya platform, ada fanpage, ada Twitter, ada YouTube, ada Instagram yang sudah 33.000 kan, TikTok juga. Nah ini bagian yang disebut dengan konvergensi media nih. Jadi sekarang mana ada media sekarang yang hanya punya satu media, nggak ada. Kalau saya menyebutkan RCTI punya Okezone, punya Seputar Indonesia, walaupun sekarang hanya ada di Jakarta kalau nggak salah yang saya tahu, di biro-bironya tutup. Tetapi RCTI juga platformnya sekarang udah berubah. Ada yang bisa di gadget langganan, ada yang paket-paket premium gitu. Itu kan menyesuaikan juga gitu dengan kondisi sekarang. Dulu mana ada kita seperti itu. Yang ditayangkan TV ya itu yang kita lihat. Sekarang kan kita bisa milih. Kita bisa milih. Oh sama resepnya olahraga gitu. Maka kita beli paket olahraga. Itu kan ada di video, di Mola TV gitu, ada paket-paketnya kan. Dulu ya nggak ada sekarang yang begitu media begitu. Dulu ya apa yang ditampilkan televisi, ya itu yang kita tonton. Mau suka tidak suka. Kalau sekarang kan independensi kita terhadap media dalam artian bukan ini. Independen dalam artian kita bisa bebas memilih gitu. Bisa memilih konten media. Pun demikian konten YouTube. Channel YouTube siapa yang akan kita tonton? Itu kan terserah kita. Saya suka podcast. Podcast ada ratusan podcast, tapi podcast mana yang kita pilih ya sesuai dengan kriteria kita. Saya sukanya contoh dengan Mas gitu. Masak. Oh, masak. Berarti saya buka channel masak gitu YouTube. Atau ada juga mungkin istri Pak Deden senangnya tutorial hijab gitu. Tutorial biar tirus gitu. Kan banyak gitu. Itu kan milih sendiri. Dan ternyata itu tidak mesti belajar jurnalistik ya? Enggak, jadi tadi itu kan gini, jurnalis itu adalah pekerjaan terbuka. Lulusan apapun bisa jadi jurnalis selama dia punya kemampuan menulis, punya insting dalam artian punya ketertarikan kepada hal-hal yang berhubungan dengan publik gitu ya, terbuka gitu.
Mau dia lulusan sarjana hukum, sarjana apa, boleh gitu. Karena di jurnalis itu yang dibutuhkan bukan kesarjanaannya, tapi ini kan kemampuan taktikal, ini kan profesi. Profesi gitu. Profesi. Jadi profesi jurnalis berbeda dengan dokter. Dokter harus ada sertifikasinya, walaupun kita ada sertifikasi, harus ada dari fakultas kedokteran. Kalau jurnalis ya enggak. Siapapun, kita juga mendengar IPB pernah bercandain ya, maaf ya, bukan ini. IPB pernah disebut sebagai Institut Publisistik Bogor. Karena lulusannya banyak jadi jurnalis gitu. Jadi padahal kan IPB harusnya jadi penyuluh pertanian mungkin ya gitu. Atau jadi kehutanan lah gitu. Atau dokter hewan. Tapi banyak ya. Nah, ini terbukanya gitu. Apalagi kalau di media konvensional kita biasanya ada des-desnya kan, des politik, des kriminal, des ekonomi gitu. Orang yang lulusan hukum, kalau disimpan di des ekonomi mungkin akan kesulitan untuk, gitu saya rasa. Tapi kan ada juga kan di wartawan itu kan ada uji kompetensi. Ada uji kompetensi. KW1, KW2, 3 gitu kan. Ya artinya itu untuk membedakan mana jurnalis yang sebenarnya dan citizen kan gitu ya, citizen di jurnalis. Iya, kan saya jujur saja belum pernah ikut UKW, tapi saya pernah tahu mekanisme UKW lah gitu ya. Salah satu kemampuan jurnalis yang diukur dalam UKW itu adalah menggali informasi kan. Berjejaring kan itu, dan kemampuan menulis. Bagaimana ketika akan bertanya ke narasumber, kan kalau memang tidak memiliki bekal begitu, nanya oke arah apa gitu. Kita lihat ada kunjungan bupati ke pasar contohnya. Kalau memang tidak punya insting jurnalis, mau nanya apa gitu, apal gitu. Tapi kalau memang udah punya insting jurnalis, kan nggak mungkin juga kalau jurnalis yang baik kan nggak mungkin, Pak dalam rangka apa datang ke pasar, kan nggak boleh nanya begitu idealnya. Harus nanyanya kan mungkin nanyanya, Pak tadi hasil kunjungannya apa nih, gitu. Kan begitu. Jadi nggak usah bertanya soal seremoni, kenapa berkunjung ke situ gitu, atau kenapa meresmikan ini, nggak usah juga gitu. Nah kalau mungkin saya secara pribadi kok jadi khawatir gitu ya ketika ada pergeseran ini. Kok orang-orang lebih tertarik ke konten-konten yang misalkan gimana ya, yang dianggap ringan-ringan gitu ya. Justru mereka yang heboh, yang viral. Yang kalau yang disajikan oleh media massa justru jadi malah kurang tertarik gitu ya. Tadi itu Pak Deden, tantangan untuk teman-teman media juga harus bisa menyajikan bagaimana berita itu, pertama sekarang itu dikemasnya jangan terlalu panjang, foto diperbanyak lah gitu ya. Sekarang kutipan-kutipan langsung kalau tidak terlalu nendang dihindari gitu. Kan sekarang saya masih bisa menemukan di beberapa media kutipan begini, contohnya narasumber bilang begini, saya berharap masyarakat tolong ya jangan keluar rumah gitu. Itu kan kutipan yang standar sekarang. Kutipannya semua stakeholder yang berhubungan dengan COVID ngomong itu gitu. Kenapa enggak kalau di lokal contohnya ada orang stakeholder yang ngomong yang buka warung lebih dari jam 20 saya pastikan akan kena denda. Itu boleh itu dikutip. Nah makanya tantangannya sekali lagi, kalau di Instagram nih, cukup satu paragraf, nggak usah ada paragraf panjang ayayai lah gitu. Cukup foto 1-2 gitu, tinggal di swipe, redaksinya sama gitu. Itu biasanya sekarang kan masyarakat, mungkin masyarakat kita yang tadi bukan abai sebetulnya ya, yang lebih memilih berita-berita yang
yang ringan itu bisa jadi disebabkan karena sekarang masyarakat terlalu banyak pilihan, bisa jadi pada banjir saking banjirnya. Banjirnya informasi gitu. Kan sekarang dari semua platform bisa masuk. Saya kalau mau cari tentang berita kriminal, males lah itu terus beritanya. Saya mau nyari yang ringan-ringan saja. Nyari tentang Rafathar yang dipotong rambutnya gitu ya. Yang Lucinta Luna yang pamer mobil gitu mungkin. Tapi kan lihat, kalau berita-berita seperti itu hanya ada foto 1-2, di situ captionnya hanya 1 paragraf sudah gitu. Berita panjang ke bawahnya jarang dibaca sekarang. Nah, bagaimana sekarang jurnalis sekarang bisa membuat caption yang ada merangkum 5W1H di situ? Itu tantangan kan? Ya, caption yang singkat tapi 5W1H ada di situ. Semua. Bagaimana caranya gitu? Bagaimana caranya? Ya. Cukup 1 caption, nggak udah ada redaksi-redaksi panjang gitu. Sekali lagi, ini hanya untuk mensiasati, tapi kalau platformnya banyak tadi, Pak Deden punya fanpage. Jadi fanpage tetap harus ada. Harus ada. Tapi untuk mensiasati netizen yang gemar hanya berita sekilas tadi, ya disiasati gitu di Instagramnya dengan cara begitu. Di Twitternya, apalagi Twitter kan terbatas, katanya cuma 147 karakter. Kalau sekarang udah nambah kayaknya Pak Deden. Palingan link. Iya, tinggal dicantumkan link kan gitu. Tetap kalau di fanpage tetap standar penulisan berita tetap dipenuhi. Tetapi untuk mensiasati tadi netizen yang enggan membaca banyak-banyak, ya dibuat platform di Instagramnya gitu. Apalagi sekarang ada YouTube gitu ya. Kan di YouTube juga nanti mungkin kalau untuk promonya kan nggak mungkin semuanya gitu, wawancara panjang. Paling ambil clickbaitnya sedikit gitu. Yang untuk bukan clickbait. Clickbait. Iya. Atau berapa second gitu yang itu kan yang menarik. Cuplikannya. Cuplikannya. Apa ya? Ya itunya lah. Thrillernya lah. Nah. Thriller kalau film gitu. Kalau dari obrolan ini kira-kira cuplikannya yang menarik yang mana ya? Cuplikan yang menarik mah sih kadang mah. Saya yakin ini mah penontonnya mau loba ya Pak Deden karena ngobrol serius. Tapi mudah-mudahan kan di Kuningan itu kan sebetulnya dari data Humas Pemda itu wartawan itu ratusan kalau data mah. Ya, tapi banyak oge sih. Selain yang terdata, orang yang aware kepada dunia jurnalistik banyak Pak Deden. Banyak. Aware kepada dunia jurnalistik bukan hanya ingin jadi jurnalis, tapi tadi itu orang yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk menyebarluaskan informasi di sekitar rumahnya. Ada kan seorang warga di kecamatan tertentu ada kegiatan apapun di sekitar rumahnya disampaikan, gitu kan. Nah itu bagi saya orang yang aware terhadap dunia jurnalistik gitu. Kan inti dari jurnalistik itu adalah penyampaian informasi sebetulnya. Bukan tidak membahas tentang bagaimana ikhtiar atau effort dari jurnalisnya, tetapi yang dilihat adalah penyampaian informasinya seperti apa gitu. Gitu Pak Deden. Iya. Ya makanya serius lah ngobrolnya lah. Iya, maksudnya makanya kita di channel ini makanya ngobrolan santai, dikemas tidak serius lah gitu maksudnya. Ya tanpa kursi itu jadi kumaha itu. Tanpa kursi ini. Iya tuh kan mau kursi wae. Lamun aya endorse kursi kumaha ya? Endorse kursi nanti disimpan di sini. Jadi tetap tanpa kursi. Tanpa kursi. Kayak karpetnya di endorse berarti pada Dean ya. Potensi endorse tanpa kursi itu karpet. Karpet gelas. Karpet, nasi produk makanan lah gitunya. Produk. Ya bagi siapapun yang mau endorse, mangga. Terus ini nih bantal. Atau kia pada Dean kan nanti sebelum podcast mungkin ada sekitar 30 detik atau 1 menit intronya tuh UMKM di Kuningan. Contohnya sebelum podcast masuk, Pak Deden nayangin foto-foto geprek Pak Ohang. Ya. Apalagi bakso, aci, Pak Jalil, siapa lagi tuh. Tinggal cantumkan alamat atau IG-nya gitu. Membantu UMKM. Barangkali itu memancing. Nanti mereka pada
nyimpen produk di dia kan. Ya. Betul Pak Wang? Amin. Dan memang ini juga sih sebetulnya biarpun kita ngemasnya channel ini seperti ini ya, tapi kita tidak ingin menghilangkan substansi. Ada penting. Jadi ingin Saya teki pada Den, tadi kan dia pakai peci itu sebetulnya lain karena hari Jumat teuing itu lain. Ya, karena arek datang ke kantor anyar. Dia kan bisa perlu doa teh gitu. Oh, nya ngadanannya. Ini juga terima kasih sih. Siap. Atas respon undangannya. Ya soalnya narasumber di dia nu kamari ketinggali, ya berbobot KB pada dan jadi saya kurang pede. Anu hadir di dia teh. Sebelumnya maksudnya. Anu sebelumnya gitu. Berbobot. Jadi berat gitu. Jadi aduh saya teh pede gitu masuk di dia teh. Tapi itulah obrolan tadi setidaknya ada inspirasi yang bisa diambil. Ada ibroh kalau bahasa itu. Bahasana ibroh. Apa tuh ibroh? Karena pada kan itu aya orang 3 atau 4 orang nu merespon ketika dia ketawa semua gitu. Oh iya. Bisa rekaman gitu. Tapi kita inilah natural aja. Natural. Terus siga di kan aya Abdel Akhrian wawancandanya. Duaan ngobrol, ya mah pakai kursi dia duaan gitu. Yang ngobrolnya gitu, ringan-ringan we sambil dengar lagi wawancanda siga tadi ya ucing. Ya diobrolkeun yang soal ucing gitu. Nya. Nah, gitu pada udah serius-serius teh podcast. Kadang ngasep we nu karewas gitu. Ulah atau kayak ngundang saha eta. Tuh, mana aja podcast anu liwat nyalo, hanya di podcast ini. Hanya ada di Cimong. Hanya ada di podcast ini yang aya di jalan nu lewat di dadahan heula ku naon ku wawancara. Tapi jujur tadi obrolan tadi banyak lah. Banyak manfaat yang bisa saya pribadi ambil dan mungkin inspirasinya diambil di modifikasi seperti apa. Dan mungkin bagi yang nonton juga terinspirasi gitu kan, ada inspirasi lain lah. Gitu. Tapi kudu diantisipasi ya lamun narasumberna gendut siga saya Pak Deden. Ya. Tanpa kursi kieu teh eungap ya. Eungap. Jadi kudu diantisipasi minimal kayak aya naon ngaranna bantal gitu teh, aya jang nangkep gitu. Kan narasumber meureun kayak aya anu garendut nu merontok. Ya. Bisa nanti. Insyaallah Mang Jalil. Amin. Mantap terus Kuningan Mas. Amin. Nuhun ya Mang Jalil nya. Cap manawi kabujeng maghrib. Ini jam berapa sih? 5:30 tuh lebih tuh. Oh, 5:30. Ada segera closing. Pemirsa Kuningan Mas Channel kita closing dan sampai jumpa lagi di Tanpa Kursi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.